Selamat malam sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, dan selalu mendapatkan sukacita yang datang daripada Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan malam. Hari ini edisi Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa meminta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini pun Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami. Tuhan Yesus, karena belas pengasihan-Mu lah, kami meminta agar Tuhan menuntun, mencurahkan Roh Kudus Tuhan, agar kami sama-sama mengerti dan memahami. Pun hamba-Mu yang akan menyampaikan, mari Tuhan pakai, agar firman pada malam hari ini sungguh menjadi berkat, menguatkan iman dan pengharapan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang diambil sebagai renungan malam kita pada hari ini yaitu dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-37. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada hari ini yaitu kembali menuju arah yang benar. Bu Bapak, Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika saya membaca firman Tuhan pada malam hari ini, saya teringat akan satu jemaat, satu orang begitu. Ketika dia bertanya kepada saya, apa gunanya berbuat baik jika pada akhirnya itu tidak menjamin kita masuk dan ambil bagian dalam kerajaan Allah? Mengapa tidak sekalian saja kita hidup jahat, acuh tak acuh begitu dengan orang sekitar? Pertanyaan itu yang mungkin juga bisa berkaitan dengan nas firman Tuhan yang ada diperhadapkan bagi kita pada malam hari ini. Nah, apa yang menjadi pertanyaan dan pandangan jemaat pada saat itu, menurut saya sama persis seperti pertanyaan yang diungkapkan oleh ahli Taurat, di mana apa yang harus diperbuat untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ketika Yesus sudah menjawab, kemudian mereka kembali membenarkan diri dan bertanya lagi, siapa sesamamu manusia? Itu bisa dilihat pada ayatnya yang ke-25 dan yang ke-29. Nah, maka dari itu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bersama bahwa mengambil bagian dalam kerajaan Allah ini sebenarnya tidak hanya berbicara atau hanya melakukan perbuatan baik saja. Nah, menurut saya ini adalah pandangan yang salah juga ditunjukkan oleh ahli Taurat. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, bahwa jika melakukan dan melaksanakan hukum Taurat, akan membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah. Maka dari itu, di dalam pembacaan kita, Yesus menegaskan dan mengajarkan. Dan dia juga mau mematahkan pandangan yang salah melalui perumpamaan seorang yang terluka oleh para penyamun, yang kemudian dia dilewati oleh beberapa orang ketika dia sakit, terluka pada saat itu. Yang pertama, ada seorang imam lewat, tetapi hanya dilewati saja. Kemudian disusul oleh orang Lewi. Dan yang terakhir, ada orang Samaria. Nah, dari ketiga tokoh atau tiga orang ini yang melewati orang yang terluka ini, orang Samaria lah yang menolong. Nah, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, padahal kalau kita pahami bersama, pada saat itu juga seorang imam dan orang Lewi ini adalah orang-orang yang baik. Adalah orang-orang yang terpandang. Adalah orang-orang yang mempunyai kehormatan dan juga dapat dikatakan memiliki garis keturunan sebagai seorang imam. Tetapi orang Samaria, mereka dikatakan adalah orang yang cemar, orang yang tidak baik untuk didekati dan bergaul dengan mereka.
Tetapi dalam perumpamaan yang Yesus pakai, Yesus menunjukkan bahwa orang Samaria membuktikan bahwa dia pun layak dan ambil bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana, kenapa dia bisa dikatakan layak dan ambil bagian dalam kerajaan Allah? Orang Samaria membuktikan bagaimana kasih terhadap sesama. Karena Yesus katakan, kasihlah sesama manusia. Nah, melalui orang Samaria ini pun, dia mampu menunjukkan tanpa memandang siapapun yang ia bantu. Dan ini adalah bukti bahwa dia layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Matius katakan dalam pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, apa yang dikatakan Matius ini adalah merupakan suatu peringatan kepada kita. Mengapa? Karena selama ini kita selalu berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan. Dalam segala apapun kita meminta kepada Tuhan. Tapi Matius katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Hidup baik sudah sewajarnya kita lakukan. Apalagi kita perlu menerapkan hukum kasih. Karena berbuat baik itu sebenarnya adalah rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Maka sudah sewajarnya kita melakukan atau berbuat baik terhadap sesama. Namun apa yang dikatakan dalam Matius, masuk dalam kerajaan sorga adalah dia yang melakukan kehendak Bapa. Artinya melakukan kehendak Bapa berarti kita sama seperti Yesus. Melakukan teladan Yesus, melakukan segala yang berkenan di hadapan Allah. Dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa saja kita berbuat baik, tapi belum tentu itu adalah tindakan yang benar. Contoh sederhananya seperti ini. Banyak orang-orang yang ingin menolong orang-orang di luar sana. Dia melakukan perbuatan yang baik, dia mempunyai niat yang baik. Namun, cara dia membantu orang di sana, dia menolong dengan cara mengambil hak orang lain atau korupsi. Walaupun hasil dari korupsi itu digunakan untuk berbuat baik. Kalau kita tahu ini merupakan tindakan yang salah, walaupun niatnya tadi baik. Tetapi jika kita berbuat benar, kita mau menunjukkan kasih, menolong dengan apa yang kita miliki, dengan kekurangan kita, maka sudah tentu itu adalah tindakan yang benar. Nah, maka dari itu sidang jemaat yang dikasihi, jika segala perbuatan kita yang kita lakukan benar dan berkenan di hadapan Allah, sudah pasti kita akan menerima anugerah keselamatan yang kekal, yaitu mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Dan juga masuk dalam kerajaan Allah, perlu kita ingat juga, itu tidak dilihat dari latar belakang kita. Bagaimana leluhur kita berbuat aktif di dalam gereja, orang tua kita terlibat aktif di dalam gereja dan lain sebagainya. Namun kembali lagi ke dalam diri kita, pribadi kita. Mari kita tunjukkan sebagai orang percaya bahwa kita mampu mengikuti teladan Yesus. Hidup benar, hidup berkenan, dan juga takut akan Tuhan. Sehingga segala yang kita lakukan itu semuanya tidak sia-sia. Biarlah Tuhan yang tetap menolong dan memampukan kita untuk melakukan dan mengerti firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang penuh kasih, kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami lakukan hendaklah semuanya berkenan dan baik di hadapan Tuhan. Tuntun kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau tetap memberkati dan menyertai kami. Firman-Mu yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat dan menguatkan iman pengharapan kami. Kami serahkan istirahat malam kami pada hari ini, dan biarlah esok kami bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.